Nempel. Itu ceklipan. Begitu aja taruh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita pada kesempatan malam ini, ya, malam Selasa tanggal 7 ya atau 6 dari bulan Oktober 2025 atau pertengahan dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita senantiasa mengingat kembali tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Fatir ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang mereka mentilawahkan kitabullah, mentilawahkan kitabullah, membaca, bertilawah dengan Al-Qur'an. Maka ini amalan yang utama. Kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak dikala sirron wa alaniyah. Berinfak, sir artinya sembunyi-sembunyi, atau alaniyah atau terang-terangan memberi contoh, ya, tanpa bermaksud riya. Mereka itulah orang-orang yang yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka orang-orang yang mengharap perniagaan yang tiada lan tabur artinya tiada ruginya. Setiap perniagaan di dunia pasti rugi, Pak. Bahkan saya ikut seminar pembisnis oleh pembisnis ulung namanya Pak Pramono Dewa, ya, sering dipanggil Pak D. Itu masuk ke beliau pimpinan KPMI, ya, Komunitas Pengusaha Muslim, nggak salah seperti itulah. Maka beliau menyebutkan pengusaha itu 50%-nya itu pernah rugi, Pak. Setiap pengusaha itu pasti pernah mengalami kerugian. Ya, bahkan apalagi usaha yang dirintis di awal-awal, ya.
Beliau mengatakan 5 tahun pertama itu rugi. Kalau usaha itu dirintis tidak dengan sungguh-sungguh, maksudnya cuma diwakilkan ke orang ya. Kitanya masih punya pekerjaan lain, tapi berusaha menyerahkan urusan ini ke orang, bisa ditipu, bisa enggak, atau tidak rapi, berantakan dan sebagainya. Nah, intinya setiap bisnis di dunia ini pasti ada rugi, ada untung. Tapi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mentilawahkan Al-Qur'an, mengerjakan sholat, bersedekah di sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan tanpa riya, maka ini disebut dengan tijaratan lan tabur, dengan perniagaan yang tiada ruginya, dengan bisnis yang tiada ruginya. Ini motivasi besar ya untuk kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an ya, senantiasa mempelajari Al-Qur'an agar kita benar-benar mentilawahkannya sesuai dengan yang diajarkan ya, sesuai dengan yang diajarkan. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan materi kita pada pembahasan yang lalu sampai halaman berapa? Hukum-hukum yang berkenaan dengan ro ya. Hukum yang berkenaan dengan ro di halaman 76 ya. Baik. Jadi secara umum hukum huruf ro ini ada tafkhim dan tarqiq. Kemudian juga ada tafhimut tarqiq. Ya, maka di sini ya kita bisa melihat ya, dan orang Indonesia banyak yang kesulitan untuk mengucapkan huruf ro ini. Ya, kenapa? Enggak tahu, lidah kita mungkin yang pendek atau cadel atau apa ya. Ini tentu dalam saya pernah berdialog dengan Ustadz Arham. Anda kenal Ustadz Arham nggak Pak? Beliau udah punya sanad, beliau ngajar di Al-Fityan, beliau punya mahat sendiri juga tuh di daerah Cipicung ya namanya ya, daerah Cipicung, seberangnya sini berarti ya. Jadi huruf yang paling sulit di Al-Quran itu bukan ro Pak, menurut mereka para hufat, para penghafal Quran. Bahkan saya tanya kepada Ustadz Ja'far yang ngajar di Mutiara Islam, beliau juga sudah punya sanad. Maka yang sulit diantaranya malah huruf sin. Ya, huruf sin itu beberapa kali beliau talaki ke gurunya, tidak lolos di huruf sin itu. Ya, menurut kita sin kan gampang sekali kan? Apa susahnya huruf sin? Ya, seperti mengucapkan huruf S. Ya kan, tapi demikian ya. Setiap kita memiliki kesulitan masing-masing dari terkadang dipengaruhi oleh anatomi fisik tubuh kita yang sulit mengucapkan ro ya, karena ro ini ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas ya, ro ya, cuman kita terkadang sulit ya, bahkan kita mengucapkan ro ini malah lidah kita nggak nempel gusi sama sekali, jadi seperti huruf R saja. Huruf R ini kan ngambang ya. Ya, huruf R ini kan ngambang. Maka di sini di antara kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita ya dalam pengucapan huruf ro ini. Baik, yang pertama ini tafkhim ya. Kita lihat ya apa yang disebut dengan tafkhim atau mufakham. Ini tafkhim itu diartikan dengan dibaca tebal. Ya, dan ini memiliki 8 rumus. Nah, bagaimana kita menghafal 8 rumus ini? Ya, kalau menghafalnya sulit harus sering dilihat ya. Harus sering dilihat. Ya, ini yang pertama ya. Taib. Nah, rumus yang pertama di sini ada 8 contoh juga. Jadi setiap rumus nomor 1 sampai 8 itu contohnya sesuai ya,
sesuai dengan abjad, dengan nomornya. Di sini ada ra fathah, berarti ra dibaca tafkhim apabila berharokat fathah, ya. Contohnya waja'alna sira, ra tebal ya. Ya. Baik. Maka pelajaran tafkhim sudah kita sudah kita lewati, maksudnya sudah kita awali dulu ya di tafkhim. Sebentar saya carikan lagi nih kaidahnya. Ya, kaidah tentang tafkhim dan tarqiq. Baik. Jadi tafkhim tebal itu bagian apa namanya? Lidah, pangkal lidah yang belakang itu mengangkat ke atas atau cembung, ya, atau cembung. Tentu ini bisa dirasakan, ya. Bisa dirasakan walaupun sulit dilihat, kecuali di era sekarang itu mudah Pak, kita cari di sistem pembelajaran di media ya, di situ biasanya nanti ditampilkan secara visual bagaimana tafkhim itu posisi lidah kita ya di dalam mulut kita, itu ada ya, pembelajaran secara visualnya ada ya di media ya. Baik, maka ini tentang at-tafkhim inda nutqi bil harfi al musta'li yattajihu dabtus saut ilal a'la ya, jadi ketika mengucapkan huruf tafkhim ini ya, dia musta'li, yattajihu dabtu as-saut. Musta'li artinya cembung ya, kemudian yattajihu dabtu as-saut, sehingga suaranya itu kencang ya, suaranya kuat ya, ila a'la. Ini disebut apa namanya, tafkhim. Hubungannya dengan mana? Fayastadimu bi qubbati al-hanaqi ya, kubba al-hanak. Al-hanak itu apa? Lidah ya, apa namanya? Hanak itu apa? Langit-langit. Ya, langit-langit. Ya, ini yang disebut dengan tafkhim. Disebut dengan tafkhim atau mufakham. Ya, tapi yang jelas ya di sini ya, huruf-huruf yang dibaca tafkhim ya, nanti kita pelajari dan kita baca semampunya. Karena kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang mempelajari tajwid ini, mempelajari tajwid ini yang penting kita mendekati Pak, mendekati dengan kaidah yang telah ditetapkan walaupun tidak 100%, tidak 100%, karena tidak semua kaum muslimin diberi kemampuan untuk mengucapkan makhraj 100% ya, kemudian mempelajari kaidah ini 100%, tapi kita berusaha, terus berusaha ya. Baik, jadi kita baca ya. Yang pertama ra berharakat fathah, nanti contohnya di situ siraja ya, siraja ini tebal. Kemudian kalimat Ramadan, Ramadana, kemudian Ar-Rahman. Setiap yang berharokat fathah ya pasti dia tebal. Kemudian berharokat fathah ya, dan bertemu dengan sukun, ra sukun. Jadi ra mati sebelumnya berharokat fathah ya, ar di situ, ar. Alam naj'alil ar. Nah, ini tebal, ardo. Jadi yang berharokat fathah siapa? Huruf sebelum roknya. Ketika roknya itu mati, ketika roknya itu sukun. Ya. Kalimat Maryam ya. Wa ataina Isa ibn Maryam tebal. Ya. Baik, kita baca ya dari awal ya. Dari awal saya baca dan diikuti. Yang pertama, waj'alna sirajan wahhaja. Silakan.
Ramadhana Ar-Rahman. Baik, yang kedua apabila ada ra sukun sebelumnya fathah. Alam naj'alil arda mihada. Wa atayna Isa ibn Maryam. Ya, itu apabila ada ra sebelumnya fathah. Kemudian apabila diwakafkan, ya, apabila diwakafkan, maksud diwakafkan itu di akhir, ya, di akhir kalimat, tidak harus di akhir ayat, ya. Apabila dia diwakafkan, kebetulan di sini contohnya akhir ayat. Aslinya adalah wal asri, aslinya wal asri. Kenapa wal berharokat fathah, kasroh? Karena ini merupakan qasam, yang merupakan qasam. Qasam itu apabila sebuah kata terkena wawu qasam atau ada watul qasam, maka kata itu akan berubah menjadi kasroh, ya. Al asru jadinya wal asri, yang nanti berarti dan demi masa atau demi masa, ya. Sama dengan wal fajri, ya, tapi di sini kita akan matikan nanti, ya. Kemudian li awwalil hasyri. Ini bukan qasam tapi mudhof ilai. Ya, ini namanya mudhof ilai. Ya, ini asli kalimatnya semuanya kasroh. Semuanya kasroh, hanya ketika kita akan mewakafkan, terutama li awwalil hasr, ini di surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr juz 28, pengusiran Bani Bani Nadir setelah Bani Qainuqa, ya, Yahudi di kota Madinah. Baik, nah ketika diwakafkan di sini ada pertama ada fathah, kemudian yang keduanya sukun, ya, tapi selain daripada ya sukun, ya, selain daripada ya sukun. Nah, ini kaidahnya, Pak. Jadi 1, 2, 3 ini berhubungan dengan fathah. Kapan ra berharokat fathah itu sendiri? Yang kedua, ra mati tapi sebelumnya fathah. Kemudian yang ketiga, ra ini mati, ya, dimatikan, bahkan diwakafkan. Sebelumnya huruf mati, sebelumnya baru berharokat fathah. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Jadi semuanya 1, 2, 3 berhubungan dengan harokat fathah. Ya, harokat fathah ini. Ya, hanya saja yang pertama ro-nya sendiri yang berharokat fathah, yang kedua sebelumnya, yang ketiga sebelumnya. Ya kan, kalau kita cermati kan yang ketiga, oh, fathahnya ada di sebelumnya. Hanya ada ketentuannya nggak boleh huruf ya mati, nggak boleh. Ya, misalkan huruf ya mati itu pasti ada nanti, cuman di sini nggak disebutkan contohnya, ya, nggak disebutkan contohnya. Baik, jadi ini di dalam yang ketiga ini kaidahnya tetap fathah walaupun itu huruf sebelum, ya, sebelumnya. Kita baca wal asr. Ya, jadi masih dibaca tafkhim tebal. Wal fajr. Li awwalil hasyr. Ya, jadi tafkhim itu tebal, ya, ketahuan, ya, kerasa tebal, ya. Baik, ini 1, 2, 3 berhubungan dengan fathah. Yang keempat, jika berharokat dhamma, ya, karena nanti yang tafkhim biasanya berharokat kasroh, walaupun di sini nanti yang ke-8 ada kasroh juga, ya. Semua yang berharokat ra yang berharokat dhamma maka dia dibaca tebal, ya, tebal, ya.
Narullahil muqadah. Silakan. Kullama ruziqu minha buruja. Baik ya, ini potongan-potongan contoh ra yang berharokat dhamma, ya, maka dia dibaca tebal ya. Kemudian yang kelima sama kayak kaidah yang kedua, kalau roknya itu mati atau sukun tapi sebelumnya dhamma, ini kaidahnya mirip Pak ya, sama berarti mirip kayak yang kedua itu ya, roknya sukun tapi huruf sebelum rok itu dhamma, seperti kalimat qur ya, Quran, dia tetap dibaca Quran tebal ya. Allamal Quran. Silakan. Allamal Quran. Falan tajida lahu waliyam mursyida. Falan tajida lahu waliyam mursyida. Ya, ini ayat terkenal ini ya, dipakai sama kaum sufi untuk mengatakan semua orang itu harus punya mursyid. Mursyid itu guru pembimbing ya, tapi tidak seperti itu pemahaman tafsirnya, karena kita kalau memahami ayat itu hendaklah yang paling selamat ya kembali ke tafsir. Tafsirnya Ibnu Katsir bagaimana, tafsirnya Imam Baghawi bagaimana, jangan ditafsirkan sama guru ngajinya saja. Kalau guru ngajinya kembali ke Imam Ibnu Katsir, oh bagus itu. Tapi kalau hanya guru ngajinya menafsirkan, oh kalian harus punya mursyid, maka saya mursyid kalian, ya maka saya harus dihormati oleh antum semua misalnya. Contohnya seperti itu Pak. Ini banyak yang menafsirkan ayat surat Al-Kahfi ini, ya, falang tajidalahu waliyam mursyida. Tentang mursyid ini ya, sering dengar ya kalimat mur, ya mur. Nah yang ingin kita bahas cuman dari segi ininya saja, murnya tebal. Mursyida ya, mursyid itu pembimbing ya, pembimbing dari kata irsyad, berarti irsyad itu adalah artinya bimbingan, al irsyad artinya bimbingan ya. Irsyad itu termasuk jenis hidayah yang diperoleh dari keterangan dari ilmu, namanya irsyad. Kalau hidayah langsung diberikan oleh Allah lewat hati ya, maka itu namanya taufik, disebut dengan taufik. Kalau irsyad artinya petunjuk. Jadi setiap nabi dan rasul itu mursyid karena mereka memberi irsyad, petunjuk-petunjuk ya. Setiap ulama itu mursyid karena ulama memberi petunjuk Quran dan hadis ya lewat kepada umat, ya namanya mursyid ya. Baik, kemudian yang keenam sama dengan yang ketiga ya, yaitu roknya sukun, sebelumnya dhamma ya, itu kaidahnya. Ini yang keenam. Kalimat ya khusrin, innal insana lafi khusrin, cuma ini dipenggal, dipotong cuman kalimat khusrnya doang ya. Ya, jadi kita bacanya kagok juga ya, cuman khusr doang. Jadi kita lengkapi dari innal insana lafi khusr. Silakan. Innal insana lafi khusr. Nah, ini khusr ya, khusr tebal. Khusr. Jadi roknya itu roknya cetoh, jelas, gamblang. Ya. Kemudian kalimat hur. Hur ini di mana ya? Kalimat hur. Ya ini bacanya hur. Nah di sini ra wawunya wawu mati, wawu sukun, sebelumnya dhamma ya, jadi bacanya hur, roknya masih jelas hur ya. Nama cuman sulit ini ya, karena potongan ayatnya saya belum dapat ya kalimat hur, entah hurin atau apa ya. Biasanya kalimat hur itu hurin ya,
Hurin wa hurin ain. Tapi ini kalau berhenti di hur berarti dibaca tebal. Ya, wa hurin. Teman kan kalau rin dia jadinya kasroh. Cuman ini di ngasih contohnya segini doang ya. Kita jadi sulit. Ya, ini kalimat hur itu biasanya hur itu artinya hitam pekat, Pak. Makanya bidadari disebut hurin in, yang matanya hitam pekat. Jadi jelita itu identik dengan hitam, hitam sangat hitam dan putih sangat putih. Itu yang disebut dengan mata jelita. Ya, gimana? Mata istri kita jelita nggak? Enggak. Hijau, hijau kalau lihat duit itu ya. Oh, itu bukan. Kalau yang perempuan jelita, yang laki-laki jelalatan ya. Ya, itu hur namanya. Makanya bidadari itu identik dengan matanya yang jelita. Karena kecantikan itu salah satunya terpancar dari itu, Pak, mata, keindahan mata. Makanya para ulama walaupun ada perbedaan pendapat cadar ya tentang cadar, maka kalau fatwa Syekh Al-Fauzan, Shalih Fauzan itu ya dicadari saja. Kenapa? Karena pusat seorang wanita itu sumber kecantikannya itu ada di wajah, Pak. Ada di wajah. Makanya di hadis dikatakan innal mar'ah, sesungguhnya perempuan idza kharajat, apabila keluar rumah, istasrafaha syaiton. Itu perempuan kalau keluar rumah pasti diikuti sama setan, Pak. Diikuti sama setan, dihiasi oleh setan. Kalau kita ketemu dari depan, kita pasti lihat wajahnya. Kalau kita ketemu dari belakang, pasti lihat pinggulnya. Pasti itu. Ya enggak? Wahai kaum laki-laki. Ya memang begitu, Pak. Dihiasi oleh setan. Walaupun istri kita cantik, lebih cantik ya, misalkan paling cantik di perumahan ini, tapi kalau kita papasan sama cewek lain di perumahan ini, pasti kita akan tertipu ya, pasti kita akan lihat wajahnya, dan kalau dari belakang pasti lihat pinggulnya ya, karena setan itu apa namanya, dalam hadis dikatakan an-nadhru sahmus syaiton, pandangan mata liar itu adalah panah setan. Siapa yang suka ke panah setan? Kita laki-laki, Pak. Ya kita laki-laki suka terpana dengan panah setan. Makanya zaman sekarang itu untuk menekan syahwat tidak cukup dengan puasa. Ya, kadang puasa tapi nontonnya film Korea ya, ada artis cantik-cantik misalkan, tuh film apa ya. Ya percuma, puasanya tidak akan menekan syahwatnya. Puasa berpengaruh terhadap syahwat, tapi godul basar ini juga sangat penting untuk menekan syahwat. Udah kita jarang puasa, mata jelalatan, nah maka ini akan mengotori hati kita kalau kita lihat lawan jenis. Baik, nas'alullah al-afiyah. Baik, ini kaidah nomor 6 ya, hur, itu makna hur. Kemudian di sini yang lebih mudah makmur ya, kalimat makmur ya, jadi R-nya masih tebal. Wal baitil ma'mur ya, saya baca wal baitil ma'mur, wal baitil ma'mur ya, ini ada di surat Tur ya, salah satu sumpah Allah dengan baitil ma'mur. Baitul ma'mur itu ada di atas langit ketujuh, yang setiap hari kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf di sana, dan itu di atas Ka'bah persis, Pak. Persis di atas Ka'bah. Ya. Dan malaikat itu tidak keluar dari Baitul Ma'mur. Jadi jumlah malaikat setiap hari masuk 70.000, masuk 70.000, masuk 70.000. Dan tidak pulang dari Baitul Ma'mur. Mereka tawaf di sana dan beribadah di Baitul Ma'mur. Ya. Ini namanya Baitul Ma'mur. Di sanalah mereka bertawaf ya, karena tawaf ini termasuk ibadah. Makanya kita saat umroh di Ka'bah, ibadah yang paling utama adalah tawaf. Ibadah paling utama adalah tawaf. Makanya penduduk Mekah itu tidak perlu umroh, Pak. Kalau antum tinggal di Mekah jadi TKI di Mekah misalkan, kalau antum masuk Masjidil Haram, apakah antum sudah di Tanah Haram ini? Tanah Haram itu ada yang 5 kilo paling dekat itu namanya Masjid Aisyah, itu namanya Tan'im, ada yang 12 kilo. Jadi Tanah Haram itu luas. Makanya Ronaldo nggak bisa masuk Tanah Haram. Iya, Ronaldo cuma muter-muter di Mekah saja, nggak bisa dia masuk tanah
Karena haram kan, dia tinggal di Saudi kan, nggak bisa, nggak boleh, tetap nggak boleh, aturan Saudi itu ketat ya. Nah ini tanggal 9 ada travel umroh plus nonton karena pertandingan Indonesia di mana Pak? Indonesia Arab di mana? Di Jeddah ya, tanggal 9 nanti hari Kamis besok ya, hari Kamis besok ya. Bisa anak aja ini travel mah ya, umroh plus nonton bareng di Jeddah. Ini mau ibadah atau mau nonton bola gitu. Kita nonton di TV ada cukup ya. Makanya kuota Indonesia itu dibatasi itu Pak ya, dibatasi itu. Takut ini Arab Saudi sama supporter Indonesia ya, apalagi yang datang supporter Viking ya. Baik ya, ini Al-Baitul Ma'mur ya, disebut Baitul Ma'mur. Makanya jumlah malaikat sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Baik, keadaan ketujuh. Keadaan ketujuh apabila memang ya, memang itu sebelumnya ada hamzah wasol. Sebelumnya ada hamzah wasol. Jadi tulisan alif hamzah yang di atasnya kepala shad itu namanya hamzah wasol Pak. Baik, kita baca ya. Inir. Jadi ini tetap bacanya tebal walaupun sebelumnya kasro, enggak inir tapi inir, tetap tebal ya. Kita selesaikan. Inir tabetum, silakan. Inir tabetum warka'u amir tabu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah sholat isya. Ini udah masuk isya benar ya? 6. Sekarang soalnya waktunya maju. Barakallahu fiik. Jadi nanti yang penting kita kenali rumus atau ciri-cirinya, nanti kita bisa membedakan mana ro yang tafkhim dan mana ro yang tarqiq. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.